Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidil arabiyah sayyidil ajamiyah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Hadirin hadirat muslimin muslimat semua yang berkenan hadir, mohon maaf biasanya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia menyesuaikan. Teman-teman dari Muspida, Forkompinda, dari Muspika, Forkompincam, dan seluruh para alim, para ulama, wabil khusus beliau Bang Haji, alhamdulillah rawuh di Pondok Pesantren Pitutur Luhur ini masih sawah. Beliau juga merintis semacam Tegalrejo asrama perguruan Islam ya. Apa Bang? Perguruan Islam Roma Irama itu. Kalau di Tegalrejo itu asrama perguruan Islam, kalau Roma Irama ini merintis pesantren perguruan Islam Roma Irama. Mriki monggo mriki nah monggo ya deh, insyaallah. Ada Gus Abbas putra ya Mbah ya dari Mbah Buntet itu, Masya Allah putu ya. Seiso nuwun sewu, saya sering bilang modarke Jenderal Malabi itu. Kenapa begitu modar ini? Mohon maaf, karena memang ya musuh kita. Mosok kayak ini modar musuhnya sedo itu nggak patut itu, mohon maaf nih. Jadi saya sering bilang begitu. Beliau sudah ketiga kali ini datang di Pitutur Luhur, dan berkah dari banyak alim para ulama malam hari kita berkumpul dalam satu tujuan. Kata Bang Haji li'i kalimatillah itu, bahwa beliau tadi sudah berjam-jam ngobrol, intinya kita berada di jalan yang hak, di jalan yang hak. Saya kira itu sambutan saya dan kita khususnya dari pesantren. Terima kasih sekali terhadap semua pihak yang siang malam 24 jam untuk mempersiapkan acara ini, dan kami hanya bisa bilang semoga Allah membalas ibadah panjenengan semua di dunia ini dan di akhirat, dan panjenengan semua diakui oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi santrinya, dan didoakan insya Allah semuanya husnul khotimah. Dan yang terakhir, kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Pitutur Luhur minta doa dari panjenengan semua, dan berkali-kali tidak bosan kepada Mbah Kiai atau Gus Abbas, juga tadi Bang Haji Roma Irama sudah mendoakan pesantren tercinta ini insya Allah semakin berkah, semakin berkah. Dan keberkahan ini tidak hanya dirasakan oleh kami selaku keluarga, tetapi seluruh masyarakat, khususnya di Kembang. Tadi Pak Bupati bilang alhamdulillah Kembang semakin berkembang, dan insya Allah dirasakan juga berkahnya ini bagi seluruh umat Rasulullah di muka bumi ini, wabil khusus juga dari teman-teman PWI, Laskar Sabilillah, dan juga semuanya yang membela daripada martabat daripada Wali Songo di bumi Nusantara ini. Tidak saya panjang lebarkan dalam sambutan ini, oleh karena saya minta doa ini, mohon hadiah Al-Fatihah untuk hajat ini, khususnya hajat pondok ini, walaupun masih tanah. Insya Allah mudah-mudahan seperti Al-Azhar di Kairo ini berusia lebih dari 1000 tahun, Allahumma amin. Bisa seperti Sidogiri berusia lebih dari 300 tahun, bisa seperti Ringin Agung sekitar 200 tahun,
bisa seperti Lirboyo berusia 100 tahun lebih. Itu yang kami minta, dan keberkahan terus mengalir ala hadiniyah wa bisafati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Terima kasih, banyak khilaf mohon maaf. Dan tadi saya tanya Bang Haji untuk sholawat beliau yang sering dibaca apa, sholawatnya adalah nariyah, nanti biar dikupas oleh beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Apa? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Pahlawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Barnamat As-Sabi' Mau'idatul Hasanah min Habibinal Karim Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Khadimil Ma'had Nahdlatul Ummah bi Cirebon Jawatil Gharbiyah ilal ladina yatawallawna fi hadhil anshidan falyatafaddal mashkuran. Hadirin hadirat rahimakumullah, adicara salajengipun inggih punika Mau'idatul Hasanah ingkang badhe kawadhar saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Romo Kiai Haji Muhammad Abbas Billy, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Cirebon, Jawa Barat. Bidih wekdal saha sasana pandhigawara kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyyah فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البلية والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية وبعد. معاشر المكرمين, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga Pondok Pesantren Pitutur Luhur ingkang kula hormati Asy-Syarif Raden Al-Haj Oma Irama. Kulo nembek ngenalaken panjenengan dumateng sederek kulo niki termasuk sepuh kulo, termasuk neti urut nek langkung sepah berarti mamang kulo.
Sebab napa kula ngendika Asy-Syarif karena Om Haji Roma Irama niki merupakan keturunan asli dari Sultan Ageng Tirtayasa. Mila wonten Raden niku teruse dumateng Maulana Yusuf, teruse dumateng Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, dados piyambake jalur nasabe sami kali kula. Cuma masyarakat Indonesia belum tahu, hanya tahu Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau masyarakat Karanganyar Titen, maka lagu-lagu beliau semuanya adalah dakwah. Tidak mungkin seorang penyanyi yang hanya mujarradud dangdut tetapi isinya dakwah. Saya sendiri sering mendengarkan lagu beliau, itu sangat luar biasa. Kata-katanya menyentuh hati, mudah dicerna, dan musiknya juga enak didengarkan, disesuaikan dengan isinya. Mungkin sebetulnya panjenengan sudah bertanya-tanya, ini Bang Haji ini kok enggak seperti penyanyi yang lain. Kalau penyanyi yang lain kan tidak ada satu misi di dalam masalah penciptaan lagu-lagunya yang berkaitan dengan agama. Tetapi panjenengan semua lihat bahwa lagunya beliau ini memang banyak lagu-lagu yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena darah beliau ini adalah masih ada tetesan darah daripada Syarif Hidayatullah, daripada Sayyidina Husain bin Ali, daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah Syarif. Cuma biasa kalau Syarif itu biasa memang tidak mau dikenal sama orang. Itu enggak di mana-mana. Kemarin kita ada tamu dari Pakistan, juga tidak mau dikenal di Pakistan juga Syarif itu. Kemudian juga di Maghribi juga begitu juga. Di Afghanistan, di Irak, tidak ada Syarif dan Sayyid ini menonjol-nonjolkan diri untuk dihormati, untuk ditonjolkan, dijadikan sebagai orang Syarif dan Sayyid, itu enggak ada. Ya memang wadifahnya seperti itu. Panjenengan tahu bahwa para ulama, para kiai yang ada di Solo pun itu insya Allah 90% itu adalah Syarif dengan Sayyid. Cuma mereka enggak ngaku. Insya Allah termasuk beliau juga termasuk Syarif dengan Sayyid. Makanya para Syarif dan para Sayyid yang ada di Cirebon, khususnya di Buntet Pesantren, itu tidak berani ketika ceramah mengaku-ngaku dirinya Syarif, menyebut dirinya Sayyid, tidak berani. Kenapa? Karena keluarga Buntet Pesantren dan Cirebon memiliki satu keyakinan bahwasanya para ulama, para kiai pun yang mungkin bentuk fisiknya sudah Jawa, itu adalah juga para Syarif dan Sayyid yang tidak kalah dengan Buntet Pesantren dan tidak kalah dengan yang lainnya. Maka para Syarif dan Sayyid ini kebanyakan tidak mengaku. Apa yang disebut dengan ilmu tasawufnya adalah dafnul wujud. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata biduni dafni la yatimmu nitajuh. Pendamlah diri kalian, wujud kalian di dalam tanah yang sepi, yang tidak ada yang tahu di mana keistimewaan kalian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam terlalu dalam, maka tumbuhnya tidak akan sempurna. Pohon kalau seumpama ditanamnya tidak dalam, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Tetapi ketika ditanamnya dalam, insya Allah sampai berapa meter pun kena badai, kena angin, insya Allah akan kuat. Itu prinsip daripada para Syarif dan Sayyid. Saudara-saudara kalian, panjenengan harus tahu bahwasanya
pada waktu zaman dahulu salah satu wazifah, salah satu daripada kegiatan, salah satu daripada strategi daripada dakwah Islamiyah yang ada di tanah Jawa, khususnya di Nusantara umumnya, itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah. Ijra'u nutfatin nubuwah yaitu adalah mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Jadi para syarif, para sayyid ini kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, orang Sumatera, Kalimantan, Ambon, Sulawesi, Maluku. Akhirnya bentuknya sudah tidak ada Arab-Arabnya. Akhirnya bentuknya tidak begitu kelihatan syarif dan sayyid, hanya mengalirkan darahnya saja. Tetapi di dalam prakteknya mereka semua tidak ada yang mengaku syarif dan sayyid. Kenapa? Karena syarif dengan sayyid ini banyak tawadhu'. Karena syarif dan sayyid ini tidak mau mencoreng nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat nanti yaitu adalah karena amal perbuatan yang tidak baik, akhirnya justru yang tercoreng adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarif sayyid enggak mau. Begitu menjaganya syarif dengan sayyid itu pada darahnya Rasulullah. Begitu menjaganya para sayyid dan syarif ini menjaga nama baik Rasulullah yang dianggap sebagai mbahnya, daripada nanti Rasulullah itu tercoreng nama baiknya, karena semua para syarif dan sayyid itu merasa bahwasanya yang maksum hanya Rasulullah. Syarif dan sayyid tidak ada yang maksum. Yang dijamin masuk surganya hanya Rasulullah. Syarif tidak dan sayyid tidak ada satupun yang menjamin masuk surga. Tidak ada yang dijamin masuk surga. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para syarif dan sayyid tidak ada yang maksum dari maksiat. Sementara Kanjeng Nabi itu maksum daripada maksiat. Para syarif dan sayyid itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Sementara Rasulullah itu selalu dijaga dari dosa dan kesalahan. Di sini antara syarif dengan Rasulullah sangat jauh bedanya. Rasulullah manusia istimewa, syarif dan sayyid manusia biasa. Maka jangan sampai nanti kekurangan para syarif dan sayyid dan maksiat dosa-dosanya mencoreng nama baik Rasulullah. Makanya kebanyakan para syarif dan sayyid sangat tidak mau disebut syarif dan sayyid. Karena apa? Karena manah, karena hati penggalini pun syarif dengan sayyid itu adalah penggaline Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syarif perahu, para sedulur sedaya mawon, di dalam masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, nasabnya Ba'alwi ini harus mendapatkan perhatian khusus, khususnya dumateng para ulama, para kiai ingkang wonten dumateng Karanganyar. Sebab napa? Ini sebab ada di antara komentar-komentar para ulama dan para kiai sekarang menganggap bahwasanya polemik nasab yang berkaitan dengan Ba'alwi dan Habib dianggap tidak penting. Dianggapnya tidak penting, bahkan ada yang mengatakan udah yang penting kita jangan mikirin nasab, yang penting kita itu adalah jadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, panjenengan lihat kitab Hayatus Sahabah, kalian lihat juga kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bagaimana para sahabat dan para tabi'in, bagaimana para sahabat itu saudara-saudara sekalian, al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, karena mereka sadar sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu kaitannya dengan mencintai Rasul. Sesuatu yang kaitannya dengan mencintai Rasul adalah sesuatu yang kaitannya dengan iman kita semua. Sesuatu yang berkaitan dengan iman kita semua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita, sesuatu yang berkaitan dengan syariah kita, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak kita, dan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Jadi jangan dianggap nggak penting masalah nasab ini, saudara. Panjenengan jadi ulama itu harusnya al-ihtimam,
bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu harus dianggap penting. Sahabat itu menganggap penting dengan Rasulullah. Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, sekecil apapun sahabat dicatat, dianggap penting. Sahabat memperhatikan bagaimana cara makannya Rasulullah. Orang mau makan kalau bukan Rasulullah tidak ada yang peduli, tapi kalau yang berkaitan dengan Rasulullah, ini kaitannya dengan akhlak, ini kaitannya dengan cara, ini kaitannya dengan apa? Dengan manhaj, ini kaitannya dengan ideologi, ini kaitannya dengan syariah, ini kaitannya dengan agama. Bagaimana Rasulullah ketika tidur, bagaimana Rasulullah ketika berdoa, bagaimana Rasulullah ketika lenggah, ketika duduk, bagaimana Rasulullah ketika minum, bagaimana Rasulullah itu ketika mau tidur, bahkan bagaimana Rasulullah ketika caranya Rasulullah buang air besar, caranya Rasulullah bersuci dari buang air, bagaimana caranya Rasulullah bersuci dari najis. Itu para sahabat dan termasuk garwo-garwonya, termasuk Siti Aisyah dan yang lain-lainnya, itu dicatat semuanya, tidak ada satupun yang luput dari mata para sahabat. Kenapa? Sebab ini ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, ini adalah paling penting. Sahabat itu menganggap penting segala sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, dianggap penting. Jadi sampean jadi ulama kok jangan anggap penting perkara sing kaitane bareng Kanjeng Nabi kok ora dianggap penting. Sampean ku ulama kayak model apa sih, model kayak gitu. Gini apa mboten? Para sedherek, para sedulur sedherek, subhanallah. Sampai sahabat niku hafal Kanjeng Nabi pada waktu usia sekian ubannya ada sekian. Ketika usia sekian Kanjeng Nabi ubannya ada sekian. Ketika Rasulullah meninggal ubannya ada sekian. Uban ini ku nganti titen, Pak. Nyuwun sewu para sepuh nganti Kanjeng Nabi bagaimana berhubungan dengan garwo-garwonya. Siti Aisyah menceritakan bukan dalam rangka jorok, bukan dalam rangka pornografi, tapi ini adalah berkaitan dengan syariat, ini berkaitan dengan akhlak, ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan agama. Sebab ini bukan makannya orang sembarangan, ini bukan duduknya orang sembarangan, ini bukan tidurnya orang sembarangan, ini tidur makannya khairil bariyah, makhluk Allah yang paling utama, harus dianggap penting. Masalah Baal wi habaib ini ngaku putu, duduk putu si Tarjo, duduk putu si Bejo, iki ngaku putu Kanjeng Nabi khairil bariyah, wajib diteliti, wajib ditelusuri. Ini adalah tugasnya para ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya. Bae sampean jadi ulama jadi kiai ora gelem ngurusi pensiun, bae sampean jadi kiai nek. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Jangan dianggap tidak penting, Pak. Sebab ini adalah kaitannya dengan syariah, ini kaitannya dengan akhlak, ini kaitannya adalah dengan apa? Dengan akidah. Makanya saudara-saudara sekalian, oknum-oknum Baal dan oknum-oknum habaib banyak menanamkan doktrin akidah yang tidak benar, mengajari doktrin syariat yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka mencangkokkan nasab dengan Kanjeng Nabi. Keracunan nasab ini yang harus Anda sadari, wahai orang Karanganyar. Maka dari itu jangan dianggap tidak penting. Kadang-kadang wonten iku tokoh-tokoh NC ngomong, "Wah, ora penting aku tahu orang ngurusi nasab." Ya Allah, apakah ini tidak menghina Rasulullah? Dianggapnya nasabnya Kanjeng Nabi itu disamakan dengan orang lain. Lalu bagi panjenengan itu yang paling penting apa? Ngurusi bupati, ngurusi calon gubernur, ngurusi calon presiden, proyek-proyek. Kiai zaman saiki ngurusi kayak kue sampai sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi mboten dianggap penting. Pripun sampean niku? Gini apa mboten? Niki para Rasulullah, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu sangat penting. Sahabat itu sangat memperhatikan sesuatu yang berkaitannya dengan Rasulullah. Nganti para Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang masalah hukum syariat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memanggil para sahabat. Siapa kira-kira yang tahu barangkali Rasulullah itu pernah dawuh kados ngeten? Ada orang yang bertanya ini, seorang nenek ini bertanya, jika di dalam Al-Quran tidak ada, di hadisnya tidak ada. Sepengetahuan saya, Rasulullah tidak pernah mengatur tentang masalah bagian nenek di dalam masalah waris.
Akhirnya nenek itu meminta kebijakan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akhirnya nopo Abu Bakar As-Siddiq ngumpulaken sedaya sahabat. Begitu sudah dikumpulkan, maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda di depan saya bahwa seorang nenek itu adalah bagian warisnya adalah 1/6. Apa Abu Bakar As-Siddiq padu nerima langsung? Ora. Apakah langsung diterima omongan sahabat Mughirah bin Syu'bah? Ora. Padahal sahabat Mughirah bin Syu'bah itu adalah seorang sahabat. Para ulama mengatakan sahabat itu adalah semuanya adil. Jadi la yumkinu kidbuhu, orang mungkin bohong. Tetapi karena ini berkaitan dengan dawuhnya Rasulullah, sahabat Mughirah bin Syu'bah niku ngendika tentang masalah dawuh Kanjeng Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq menyumpah beliau, sumpah. Sahabat disumpah. Apa sebabnya? Al-ihtimam bima yata'allaqu bihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi. Sahabat itu, Pak. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kuduana saksine. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disumpah kuduana saksi, Sayyidina Ali disumpah kuduana saksi. Ini kenapa? Karena ini berkaitan dengan mengatasnamakan dawuh Kanjeng Nabi. Milo kuduana sumpah, milo kuduana saksi. Mi orang nana sumpah, orang nana saksi, orang bakal diterima bareng Abu Bakar As-Siddiq, orang bakal diterima dumateng Sayyidina Ali, orang bakal diterima dumateng Sayyidina Utsman, orang bakal diterima dumateng Sayyidina Umar. Kenapa? Inilah al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimam yaitu adalah menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ba'al Habaib, ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal, orang masuk akal, susah dijadikan susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyak yang tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'alwi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa bukan orangnya saja, ulama, kiai dan pemerintah dosa kabeh. Rasane wong Islam tapi orang peduli marang Nabi ini. Mungkin apa badan? Dibahas. NU ini kudu bahas. Ngadakan bahsul masail. Kiai Imaduddin diundang. Kabeh nih kono dibahas kabeh nih bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo deleng Habib, ojo deleng Ba'alwi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam rangka mencari fakta kebenaran bagaimana? Karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putuhe wong liya, ya ora ana sing peduli, tapi lang angkrana wong ning Karanganyar aku putuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Setikat Mbah Hasyim Asy'ari bae kudu ditelusuri, wajib. Doktrin daripada Ba'alwi dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula bari tanglet panjenengan niku kitab napa? Al-Qur'an. Nabi ini nabi sapa? Kanjeng Muhammad sallallahu. Panjenengan moko dumateng setiap kitab Siratun Nabawiyah bi'tsatu Muhammadin, dibangkitakne Kanjeng Nabi Muhammad ini fungsi apa? Fungsine napa?
Apa mung Kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Napa mung Kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan Kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Saudara, dikiranya pada waktu masa dulu itu nggak ada fitnah. Ada. Masya Allah, saya mau cerita Nabi Isa alaihissalatu wassalam difitnah. Satu difitnah, Nabi Isa adalah anak zina karena Siti Maryam itu adalah sebagai khadimah, yaitu adalah orang yang berbakti kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ada lagi seorang namanya Yusuf An-Najjar, itu juga orang soleh dari Nigeria, orang kulit hitam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Siti Maryam supaya punya anak tanpa bapak, itu langsung orang Yahudi mengklaim Maryam berzina dengan Yusuf. Siti Maryam lari, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Subhanallah, saudara-saudara, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Isa itu masih ada, sampai masih ditemukan di dalam kitab-kitab Bible, baik New Testament atau Old Testament, yaitu di dalam kitab Bible-nya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang agama Nasrani. Itu saudara-saudara kalian masih tercatat Isa bin Yusuf. Ya, bon. Niku para sahabat Rasul, masih ada tulisan Isa bin Yusuf. Itu artinya apa? Orang yang menulis Isa bin Yusuf itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zinanya anak zinanya Yusuf An-Najjar dengan Siti Maryam. Masih ada kayak tulisannya. Saya kaget itu pada waktu beberapa kajian di Bible seperti itu. Nomor dua, saudara-saudara sekalian, Siti Maryam lari dikira zina. Begitu Siti Maryam sudah melahirkan anak yaitu Nabi Isa, Siti Maryam mengatakan, ya Rabbi, bagaimana kalau seandainya orang itu bertanya bagaimana ya Rabbi? Kata Siti Maryam mengatakan, ya Maryam, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma, inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku sudah berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa, tidak bisa ngobrol dengan kalian manusia semua. Siti Maryam hanya isyarat kepada anaknya, suruh tanya sama anaknya sendiri, suruh tanya sama jabang bayinya sendiri. Saudara-saudara kalian, akhirnya kemudian masyarakat protes, ya Maryam, bagaimana mungkin aku bertanya kepada bayi yang masih digendong dalam ayunan seperti ini, nggak bisa ngomong, gigi aja masih belum keluar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada bayi itu. Nabi Isa masih berjabang bayi, masih belum keluar giginya, tapi bicara secara fasih, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ibuku itu bukan orang yang tidak benar. Aku adalah hamba Allah, rohnya Allah. Aku adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan aku tanpa bapak. Bagaimana mungkin Allah tidak mampu? Karena aku punya ibu. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu pun Allah mampu. Coba kita kaji sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dari seorang Nabi Isa yang masih kecil, yang masih jadi bayi, belum bisa bicara, sebetulnya normalnya belum bisa bicara, tapi Allah berkenan untuk berbicara secara fasih, untuk mengklarifikasikan semua itu. Apa maksudnya? Sebab ini fitnah ma yata'allaqu bir rasul, sesuatu yang berkaitan dengan Rasul. Siapa? Nabi Isa. Bayi pun suruh bicara. Jadi sampean jadi ulama jangan suka bicara ini, nggak penting. Bayi saja suruh bicara sama Allah untuk mengklarifikasikan itu. Kenapa sampean menganggap tidak penting? Kalau Allah memberikan kekuatan mukjizat, bayi suruh bicara, berarti artinya apa? Ma yata'allaqu bil anbiya'i wal mursalin, sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, ini sangat penting bagi kita semua. Maka harus diungkap.
Orang-orang kadang-kadang kiai-kiai yang seperti itu tuh biasanya kiai-kiai penakut. Kadang-kadang nggak mau ngungkap kok kiai penakut karena nggak enak lah, nggak enak, akhirnya membiarkan umat dalam kesesatan. Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan-kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang jadi korban semuanya Nahdlin. Sebab yang ziarah kubur Nahdlin. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim Fatihah. Kirim Fatihahnya sama siapa? Wong orang yang nggak ada ahistoris, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya, itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada dibongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Wis keblok pe ora apa-apa keblok. Lah wong Karanganyang bisa mung keblok tok. Nglakoni ora mung bisane keblok tok. Subhanallah. Ini saudara-saudara. Siti Maryam akhirnya begitu Nabi Isa sudah sepuh, ini orang Yahudi tetap merekayasa akidah yang tidak benar, membelokkan masyarakat kepada akidah yang tidak benar. Apa? Nabi Isa memiliki mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biidznillah wa uhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang Yahudi mengatakan, wahai umat Isa, wahai masyarakat, yang namanya Isa itu orang luar biasa. Nggih. Kali ini membelokkannya bukan atas nama benci kepada Nabi Isa, tetapi atas nama cinta kepada Nabi Isa. Atas nama benci kepada Nabi Isa, umatnya Nabi Isa banyak yang selamat, tapi atas nama cinta kepada Nabi Isa dibelokkan akidahnya. Banyak umatnya Nabi Isa yang tidak selamat ketika dibelokkannya atas nama cinta. Orang luar biasa, nggih. Yang namanya Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Orang biasa tidak mungkin bisa menghidupkan orang mati. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti Isa manusia luar biasa, nggih. Dibelokkan sedikit demi sedikit. Yang namanya Isa itu manusia mengandung Tuhan. Kenapa? Karena Isa bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Sebab Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti di dalam diri Isa mengandung Tuhan. Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Nggih. Sudah mulai sesat ini. Akhirnya apa? Akhirnya kata orang Yahudi mengatakan, wahai umat Nabi Isa, Isa itu anaknya Allah. Apa sebab? Sebab Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Sedangkan Isa dilahirkan hanya ada ibunya saja, Siti Maryam. Ibunya itu manusia, berarti jelas bapaknya itu Tuhan. Tuhan satu-satunya itu Allah, berarti Isa itu anaknya Allah. Nggih. Agama Allah, agama tauhid, monoteisme, tauhid cuma Allah Subhanahu wa taala sudah disesatkan oleh orang Yahudi, menyesatkan masyarakat umatnya Nabi Isa. Ini jangan sampai terjadi seperti ini di kalangan umat Islam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Isa dianggap anak Allah, maka muncullah agama baru, agama Trinitas. Saudara-saudara sekalian, ini akibat apa? Akibat fitnah yang dibiarkan. Maka turunlah Al-Quran, turunlah Rasulullah dalam rangka apa? Mengklarifikasikan tentang masalah Nabi Isa. Ungkap dalam masalah surat Maryam, diungkap semuanya, termasuk Nabi Isa dipanggilnya Ibnu Maryam, anaknya Maryam, bukan anak saya. Ketika mereka mengatakan Isa itu harus disembah sebagai Tuhan anak, maka diungkap di situ bahwasanya saudara-saudara sekalian, Nabi Isa tidak pernah memerintahkan
kepada orang bahwasanya untuk menyembah dirinya nggak pernah. Itu harus diungkap, diklarifikasikan di dalam Al-Quran dan hadis, diklarifikasikan di dalam ayat Al-Quran secara langsung oleh Allah, langsung dibantah oleh Nabi Muhammad. Wala taltafitu laumata laim, Arabnya what Arab ora bener. Saudara-saudara sekalian, maka panjenengan semua sebagai warasatul anbiya harus meneruskan perjuangan beliau mengklarifikasikan kepada masyarakat untuk perkara-perkara yang tidak benar. Harus diklarifikasikan mana yang benar, mana akidah yang benar, ini enggak benar, yang ini benar, yang ini enggak benar. Itu tugasnya sampean sebagai pewarisnya para nabi. Saudara, Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir. Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir, gembong penyihir itu Sulaiman. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu riwayat mengatakan bahwa setan dan iblis justru memendam, mengubur buku kumpulan penyihir yang asalnya dari apa? Asalnya dari kebohongan dari setan dan jin, mencuri kabar dari langit, dikumpulkan dalam sebuah buku menjadi ajaran-ajaran sihir. Kemudian setan dan iblis sengaja ditanamkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Setan itu membuat rekayasa, tapi setan juga yang membuat fitnah. Akhirnya setan kemudian mengumpulkan masyarakat, menampakkan dirinya kepada seseorang, wujudnya cukup manusia. Coba kalian lihat, Sulaiman itu adalah kerajaannya luar biasa. Sulaiman itu adalah orang hebat, bisa menundukkan langit dan bumi, binatang, setan, jin berengkayangan, tunduk semua. Kalian tahu rahasianya apa? Waduh, nggak tahu bagaimana Pak. Bongkar itu, matahta kursi Sulaiman, sesuatu di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar, ternyata isi bukunya buku sihir. Akhirnya masyarakat terfitnah, punya asumsi Nabi Sulaiman, kerajaannya, kekuasaannya, kehebatannya berasal dari ilmu sihir, dan Nabi Sulaiman di branding sebagai pakar penyihir, gembong penyihir, orang yang pertama kali belajar ilmu sihir. Apa enggak fatal itu Pak? Kalau itu hubungannya dengan orang lain mungkin Allah tidak mengklarifikasikan, tapi ini hubungannya dengan Nabi loh, dengan Rasul. Subhanallah. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ketika itu para setan dan iblis itu mengajari sihir, asalnya daripada berita-berita yang dicuri dari langit, kabar-kabar yang tidak benar, berisi kebohongan, akan terjadi ini, akan terjadi ini, berisi kejahatan-kejahatan, diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia, diturunkan kepada dukun-dukun sebagai orang yang mengaspirasikan kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia. Makanya semua tersebar nama baik jin dan setan itu mulai muncul, bahwa setan dan jin bisa mengetahui masa depan, setan dan jin itu bisa menentukan nasib, setan dan jin itu bisa memperbanyak rezeki, setan dan jin itu bisa menentukan umur mati atau tidak. Akhirnya banyak orang-orang yang akidahnya rusak. Akhirnya Nabi Sulaiman langsung bergerak. Itu kitab bohongnya, kitab sihirnya direbut oleh Nabi Isa, kemudian ditanam oleh Nabi Isa di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman di bawah kursinya singgasana Nabi Sulaiman. Maksudnya supaya tidak ada yang berani membongkar. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, setan buat fitnah. Ya ma'asyiran nas, wahai manusia semua, apakah kalian tahu bagaimana rahasia kehebatannya kerajaan Sulaiman? Terletak pada apa? Bongkar, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Keluarkan apa yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Fastakhraju, maka manusia berbondong-bondong membongkarnya. Ternyata di dalamnya ada buku isinya kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran sihir. Maka manusia mengatakan langsung terfitnah. Bagaimana fitnahnya Nabi Sulaiman? Bagaimana terfitnahnya manusia kepada Nabi Sulaiman? Kata masyarakat mengatakan, ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak pada ini, ilmu sihir. Berarti Sulaiman ada gembong penyihir. Nabi Sulaiman di framing sebagai penyihir, Pak. Jangan dianggap nggak penting ini. Langsung diklarifikasikan oleh Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mengikuti Sulaiman. Yang mengajarkan sihir adalah para setan, para jin yang tidak benar. Itu adalah pertanda kekufuran setan kepada saya. Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan kekufuran. Tapi setan-setan itu yang mengajarkan kalian kekufuran, yaitu adalah sihir-sihir adalah setan. Yang membuat rekayasa adalah setan dengan menanamkan doktrin-doktrin kebohongan kepada manusia semua. Allah membongkarnya di dalam Al-Quran. Allah membongkarnya di dalam Al-Quran. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Sulaiman itu berlangsung sampai zamannya Kanjeng Nabi ini sampean masih terasa, Pak. Nabi Sulaiman di branding sebagai penyihir. Pada waktu Rasulullah menyebutkan para nabi Allah yang wajib diimani, di antara menyebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Dzulkifli, sampai Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman. Ketika disebutkan nama Sulaiman, muncul Sulaiman, maka itu orang Arab, orang musyrik yang sudah didoktrin oleh orang Yahudi. Orang Yahudi langsung berteriak, Sulaiman Muhammad ikut tukang sihir. Sihirnya Muhammad adalah dari Sulaiman. Buktinya apa? Buktinya Muhammad menyebutkan Sulaiman sebagai orang yang wajib dipercaya sebagai nabi dan rasul. Berarti Muhammad adalah penerus Sulaiman, penyihir. Langsung diklarifikasi oleh Allah, wa ma huwa bisahir. Wa ma huwa bisahir. Muhammad itu bukan penyihir. Itu diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Quran, diklarifikasikan oleh Allah, oleh Rasulullah yang disebut musaddiqul lima baina yadayhi. Rasulullah membenarkan, mengklarifikasikan, meluruskan cerita tentang para nabi, para rasul yang sudah terfitnah, dibelokkan oleh orang-orang yang tidak benar. Maka ini tugasnya Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sampean jangan punya alasan ini nggak penting. Gimana loh sampean kiai? Sudah tahu yang jadi korban itu orang-orang NU, masa orang dianggap penting? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah tidak dianggap penting. Saya tanya, lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang berkaitan dengan pilkada, Pak? Apa yang berkaitan dengan pilgub? Apa yang berkaitan dengan apa pilihan presiden? Itu lebih penting daripada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sampean pertanggungjawaban di depan Allah bagaimana? Maka di sini saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu padu saudara-saudara sekalian, karena ini adalah sangat luar biasa dan ini adalah bukan sekedar berhubungan dengan agama kita, dengan akidah kita, dengan syariat kita, tetapi ini sangat berhubungan dengan status kita, eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, kalau kita mencintai negeri ini, kita harus bahas semuanya. Sebab sudah banyak yang klaim negara, klaim daerah, klaim apa semuanya. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Om Haji nanti. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya itu, maka saya di sini hanya membuka saja, tidak panjang lebar, tidak elok kiranya di samping kesepuhan kita banyak berbicara dan berpanjang-panjang lebar. Insyaallah nanti kita dengarkan bagaimana uraian daripada kesepuhan kita ini, yaitu adalah Syarif Raden Haji Omah Irama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya minta kepada panjenengan semua, ini adalah tugas para ulama, para kiai di dalam rangka menyelamatkan umat. Jangan sampai umat itu tetap dalam kebodohan, tetap dalam kesesatan, tetap dalam bergelimang dosa dan maksiat. Saudara-saudara sekalian, dari saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, pengajian akbar yang akan disampaikan oleh beliau Haji Roma Irama. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa Alhamdulillahilladzi hadan nas ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Arabi wal Ajam. Fassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para amil ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Kiai Haji Sumarsono Suparsono Waluyo. Mohon maaf Kiai, baru ketemu hari ini soalnya di pesantren pitutur luhur yang luar biasa ini. Yang kedua, sahabat saya Kiai Haji Abbas Pleret, Buntet Pleret, Buntet Cirebon. Ini buat Pleret ini. Dan para kiai sedaya yang nun sewu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, tak lupa saya sampaikan Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Dan saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Nah, itu fans Rhoma and Soneta disingkat Forza. Kalau saya bilang Forza, bisa bilang keren, bisa? Forza. Allahumma salli ala Muhammad. Hati saya gembira, bahagia luar biasa ketika pertama kali mendengar sambutan dari Kiai Waluyo yang dahsyat luar biasa. Kemudian bertambah lagi bahagia saya mendengar ungkapan yang holistik, komprehensif mengenai perlunya, pentingnya kita membahas masalah yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon tadi. Sehingga saya tidak punya bahasa lagi untuk berceramah pada malam hari ini. Namun kenapa? Kalau nyanyi nanti sama Soneta, tidak ada Rhoma tanpa Soneta, tidak ada Rhoma, tidak ada Soneta tanpa Rhoma. The sound of Muslim, the voice of Muslim. Hadirin, baik, saya ingin cerita saja
bagaimana kronologi sehingga sampai saya kepada satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya panjang sekali. 50 tahun ke belakang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Dan saya sudah tampil sebagai, ya katakanlah, penceramah muda. Saat itu adalah satu majelis ta'lim di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pembicaranya ada satu Habib dan saya mewakili pemuda masjid, seperti itu kira-kira. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah, ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa, ojo muni apa-apa ngono. Menengai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menengai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, alafu Beb, anda koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa pinter. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa,
walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi, tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli syurga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat, walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sampai sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku rindu dengan saudara-saudaraku, para beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, orang beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya. Lah, inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh, Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Beb. Saya bilang, Qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Beb, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon, jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul
doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di leher di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh,
Kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai mujtahid, bahkan bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad. Maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar orang mengkritisi beliau, ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazarmaved. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, tang, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi, sebagian dari Indonesia, itu dari Yaman, sebagian kecil dari Indonesia, itu haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin
bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di counter itu Roma Irama. Menurut Gus Romel ini pembela Ba'alawi. Kita bisa lihat di medsos. Itu Roma Irama sok-sok hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memang dia pernah melihat persembahyaan Ubaidillah? Mel saya bilang, ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, wa rabbul akramun alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Apakah anda menyaksikan itu? Untuk meyakini Rasulullah, untuk meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, itu nggak perlu kita melihat beliau menerima wahyu. Cukup dengan statement keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Cukup dari hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para muhaddits. Begitu juga keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi, cukup dengan ilmu-ilmu tiga ilmu tadi. Nah, dia tanya, bagaimana Roma Irama yakin? Saya katakan satu contoh. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang eksistensinya sebagai Tuhan, eksistensinya yang serba maha, itu dengan dua hal. Pertama, ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat kauniyah, ciptaan Allah ini. Ayat qauliyahnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat demi mengingatku. Itu satu, saya bilang. Banyak lagi surat Ayatul Kursi, banyak lagi sebagai ayat-ayat qauliyah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat kauniyah alam semesta ini. Qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahaya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, turunnya air dari langit, air hujan, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti tentang keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah ini muncullah haqqul yakin, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Begitu juga ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat kauniyahnya DNA. Jelas apa jelas? Oi.
Jelas apa jelas? Saya mau tanya, Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi? Yakin apa tidak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Di qawmi yaqilun. Kalau makanya Allah SWT mengatakan gunakan akal, afala tatafakkarun, gunakan fikiran, gunakan akal. Nah jadi tambahan lagi keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan. Lengkap sudah hakul yakin saya. Nah, kemudian saya ingin berbagi pengalaman. Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya ya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alawinya gitu. Asegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah, seluruh Jawa, di Kalimantan banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa itu lihat para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka. Yang nggak pakai akal
itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang, Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi, kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahi min. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan, dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian, naudzubillah, bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya qulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah, jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau bersama saya menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan, sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang di media sosial. Terang benderang, Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia. Penjajahan perbudakan spiritual. Nah itu dengar ya kamu tuh, penjajahan perbudakan spiritual. Ngono loh. Tetapi karena kita sama-sama umat Islam, ini memang harus kita selesaikan. Ya. Namun
goalnya nanti pertama tentu selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka. Makanya saya sependapat dengan Gus Abbas, pemerintah harus turun tangan ini. Ini masalah bangsa, masalah NKRI. Harus turun tangan. Kalau enggak saya khawatir ini bisa perang saudara. Bukan antara Ba'alawi dan umat, bukan. Antara kita sama kita. Ba'alawi nonton. Betul enggak? Oleh karena itu, goalsnya nanti ketika mereka dinyatakan bukan keturunan Nabi, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi dalam kesetaraan. Bukan dia sebagai tuan, kita sebagai budak. No. Rakat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Kita muliakan siapa yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita muliakan siapapun yang berilmu, tadi golongan mereka dari manapun. Dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan atas nasab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan pribumi. Kalau mau sama-sama merekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Jangan kami putra bangsa menjadi budak-budak kalian secara spiritual ataupun secara politik. Last but not least, Rasulullah SAW punya spesifikasi dibandingkan dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah. Ada 313 Rasul. Semuanya misinya sama, untuk menyampaikan la ilaha illallah. Tapi ada spesifikasi Rasulullah. Di samping itu beliau ditugaskan untuk membangun akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Oleh karena sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu lirik tentang akhlak. Boleh? Boleh? Tapi syaratnya Anda semua ikut nyanyi ya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Ketika akhlak rame-rame, oke? Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Gina pun ge, gina pun ge. Di suaramu. Bisa? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak.
Di dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, ayo, kalau tak berakhlak, oh, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram daram ram, dararam daram daram dam, dararam daram dararam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal barnamat al-akhir huwa ihtidam. Ana karoisil jalsah in wajatum mini al-khoto'a wal khulatot faufir lana thumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa du'au kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.